Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sekarang di sini kita berada di salah satu farm di daerah lereng Gunung Merapi. Dan di sebelah saya sudah ada ownernya. Mungkin ownernya bisa memperkenalkan diri dulu. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Retnawati. Saya dari pemilik dan pengelola Rembulan Merapi Farm ini. Oke, untuk selanjutnya kita mungkin masuk ke pertanyaan aja ya Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya mungkin bisa jelaskan nggak Bu, sejarah dari berdirinya Rembulan Merapi Farm ini Bu? Iya, terkait dengan sejarah berdirinya Rembulan Merapi Farm ini, Rembulan Merapi Farm itu berdiri sejak tahun 2011, tepatnya di 1 Januari 2011. Waktu itu pasca erupsi Merapi di tahun 2010. Itu kita mengambil nama yaitu Rembulan Merapi Farm yang identik dengan salah satu hobi saya terkait dengan anggrek bulan, kemudian dengan perempuan yang bisa digambarkan dengan keindahan pancaran sinarnya di waktu malam hari. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa kita mengambil nama dari itu? Nah, kita ingin kedepannya itu bahwa Rembulan Merapi Farm itu bisa menjadikan motivasi, menjadikan cahaya terang buat orang lain yang ingin belajar terkait dengan dunia peternakan, yang mana selama ini pemikiran atau mindset seseorang terkait dunia peternakan itu kan dunia yang kotor, kemudian dipandang sebelah mata karena sesuatu pekerjaan yang membutuhkan effort yang luar biasa. Tetapi ketika kita kelola dengan manajemen yang bagus, kemudian pengelolaannya bagus, segala sesuatu itu bisa menarik dan bisa menghasilkan cuan yang luar biasa seperti itu. Nah, terkait dengan sejarah, kita bermula dari tahun 2011 itu kita bermula dari populasi yang jumlahnya hanya sekitar 5 ekor. Sebenarnya 1 ekor di akhir 2010, cuman terkait dengan erupsi kita jual dan kita start di 1 Januari dengan populasi 5 ekor. Kemudian berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini itu kita sudah mulai di tahun 2025 itu kita ke tahun 15 ya. Itu kita sudah ada populasi sekitar 52 ekor. Oke, mungkin cukup dari jawaban itu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Nando. Oh, lanjut jalan-jalan aja. Oke, siap. Kita jalan-jalan. Dadah. Untuk pertanyaan kedua Bu, selain produktivitas dari susu sendiri, apakah ada bisnis lain di luar peternakan susu sapi perah ini? Ya. Terkait dengan unit bisnis di Rembulan Merapi Farm ini, di samping kita berbudidaya sapi perah yang hasil utamanya adalah susu, kita juga ada unit bisnis yang lain seperti contohnya di eduwisata. Jadi kita juga menerima skema terkait dengan kunjungan, nanti ada paket kunjungan. Nah, kita menjual produk-produk seperti itu. Kemudian kita juga mau menjual bibitan sapi. Kemudian di samping itu kita juga kedepannya ingin mengolah produk terkait dengan pupuk cair dan pupuk padat seperti itu. Oke, berarti lebih banyak lagi ya Bu ya, Ya. Produk-produk yang dihasilkan selain susu sapi perah ini ya? Iya, yang terutama sebenarnya yang sangat sangat memberikan support nilai lebih itu adalah terkait dengan eduwisata. Makanya kenapa kita desain dengan kandang yang seperti ini, kita ingin menciptakan bahwa dunia peternakan khususnya sapi perah dan kandang itu tidak dengan sesuatu yang kotor, justru bisa menarik dari perhatian untuk berwisata seperti itu ya, terkait dengan eduwisata. Bagaimana sih orang itu paham terkait susu itu dihasilkan dari mana, produk olahannya seperti apa. Oke, terima kasih Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ini mungkin kan peternakan sapi itu sesuatu yang baru buat kami. Jadi mungkin bisa dijelaskan dikit tentang jenis-jenis sapi, terus bagaimana langkah-langkah pemerasannya, terus mungkin ya seperti itu dulu. Ya. Kalau terkait dengan budidaya sapi perah itu pada umumnya kan jenis sapi perah itu Friesian Holstein atau FH ya, yang umum dikenal oleh masyarakat secara umum dengan ciri-ciri khususnya hitam dan putih. Cuman kalau di Rembulan Merapi Farm ini sendiri kita itu memelihara dengan beberapa jenis sapi. Contohnya yang kalau dari sebelah timur paling ujung tadi kan kita bisa lihat ada yang sapi kecil-kecil. Nah, itu adalah sapi jenis Jersey. Kemudian ada yang besar hitam dan putih. Merah dan putih itu adalah Red Holstein. Kemudian yang hitam dan putih ini adalah Friesian Holstein. Nah, kemudian mungkin ada beberapa nanti sapi yang dia cenderung kebanyakan putih. Nah, itu sama Eva, cuman terkadang masyarakat umum itu menyebutnya adalah Kanada. Nah, seperti itu jumlah produksi susunya tinggi. Nah, kemudian terkait dengan pemeliharaan di Rembulan Merapi Farm ini kita sebenarnya rutin ya untuk jadwal pemeliharaan itu pagi dan sore. Nah, kalau pagi kita mulai start itu di jam 4 pagi itu dengan prepare pembersihan tempat pakan, kemudian memandikan sapi, setelah itu bersih semua diberikan konsentrat. Setelah mandi baru nanti diperah, selesai diperah mereka akan makan hijauan. Kemudian untuk siang hari itu kita akan mulai kegiatan lagi di jam 1 siang, hampir sama dengan pagi. Pembersihan tempat pakan, kemudian
memandikan sapi, kemudian baru pemerahan, dan nanti setelah 4 sore itu baru makan hijauan. Nah, itu rutinitas setiap hari seperti itu, Mas, dan tidak berubah-berubah. Karena apa? Terkait dengan penanganan sapi perah ini, khususnya di pemerahan, ketika nanti berubah-berubah itu akan mengganggu produktivitas. Jadi produktivitasnya tidak stabil begitu terkait dengan pemeliharaannya. Oke, baik. Tadi kan kita udah mendengarkan tentang pemeliharaan setiap hari. Jadi ini prosesnya itu sehari 2 kali ya, Bu? Ya, untuk perah sekali 2 kali. Oke. Terus saya ingin menanyakan dikit terkait kendala, Bu. Jadi kan dalam proses setiap harinya pasti ada kendala. Mungkin kendala terbesar dari peternakan ini itu apa gitu? Oh iya, kalau terkait dengan kendala sebenarnya peternakan khususnya sapi perah itu kendalanya banyak sekali. Tetapi kalau saat ini kendala dari sapi perah itu kan di hijauan. Jadi untuk memenuhi pakan hijauan ini kita terbatas dengan lahan hijauan. Karena dalam 1 ekor sapi itu kebutuhan dalam 1 bulannya itu kurang lebih sekitar 1000 meter persegi. Nah, ketika dengan populasi kita yang saat ini sekitar untuk yang dewasa itu sekitar 30, berarti kita kalikan 30 kali 1000 meter persegi itu untuk setiap bulan. Nah, itu kita terkendala dengan itu. Kemudian yang kedua, kita terkendala dengan tenaga kerja untuk saat ini, karena kita ketahui bersama ya, untuk generasi saat ini itu kalau dunia seperti itu tidak banyak yang berminat begitu. Jadi akhirnya kan solusinya kami hanya bisa bermitra dengan sekolah-sekolah seperti SMK seperti itu, yang harapannya mencetak atau siapa tahu mereka berminat untuk dunia peternakan. Dan ketika mereka berminat dan kita tahu prestasinya ketika mereka magang di sini, itu biasanya kita tawarkan untuk direkrut menjadi tenaga kerja atau bagaimana. Itu menjadikan salah satu pertimbangan dan solusi kami untuk menghadapi berbagai kendala yang ada saat ini. Oke, kali ini kita di sesi penghujung acara. Nah, Bu, apa harapan untuk kedepannya buat Rembulan Merapi Farm? Nah, itu bagaimana untuk kedepannya? Kalau kita berbicara terkait harapan ya dari Rembulan Merapi Farm sih, harapannya saya kedepannya itu farm ini menjadi lebih besar lagi. Apa itu lebih besarnya? Ya contohnya salah satunya kita akan mencapai dengan populasi yang lebih dari ini, kemudian dengan produktivitas susu yang lebih tinggi, kemudian dari sisi usaha kita ada pengembangan usaha seperti itu. Nah, sebenarnya kalau cita-cita itu masih ada sih, harapannya ada. Nah, yang utama sebenarnya untuk yang menjadi keinginan kita, harapan yang terbesar kita itu di samping itu ya kita bisa mengolah unit bisnis ini dari hulu sampai hilir. Dalam artian gini, kita bisa budidayanya kita jalankan, kemudian eduwisatanya kita jalankan, kemudian terkait dengan produk olahan, karena produk susu menjadi produk utama kita, ya kita bisa mengolah menjadi salah satu olahan. Contohnya kalau yang secara umum menjadi susu pasteurized, keju, yogurt, nah ada steak dan lain sebagainya, produk turunan dari keju, dari susu itu sendiri. Nah, setelah kita mempunyai produk sendiri, nah harapannya kita punya reseller atau penjualan market sendiri seperti itu, sehingga kan dengan begitu itu profit atau keuntungan kita menjadi bisa bertambah, karena kita tidak bisa hanya mengagumkan dengan menjual produk susu saja yang nilainya tidak maksimal. Oke, mungkin selanjutnya ada tambahan pertanyaan, Bu, ya dari kami. Kami dari awal tuh udah penasaran tentang limbah dari kotoran atau semacamnya dari peternakan ini. Mungkin pengolahannya itu seperti apa, Bu, untuk limbah-limbah yang ada di peternakan ini? Terkait dengan pengolahan limbah itu memang kita ketahui bersama bahwa dunia peternakan itu penyumbang limbah yang terbesar terkait emisi gas, nah seperti itu. Nah, kalau di tempat kami itu kan bisa kita lihat ya, Mas, desain kandang kita itu kita usahakan limbah itu tidak menjadi pencemaran yang begitu signifikan. Jadi kita desain untuk masuk kotoran masuk di selokan. Nah, dari selokan ini nanti kotoran itu akan masuk di saluran biogas. Tapi karena keterbatasan kita biogas dan populasi sebesar ini kan tidak cukup, karena kapasitas kita hanya 12 kubik itu. Sebagian akan langsung dimasuk di bak penampungan, yang mana bak penampungan ini akan dialirkan ke lahan hijauan seperti itu. Jadi mungkin kalau orang bertanya ke sini, kenapa sih dengan populasi sebesar ini tidak begitu bau kandangnya? Ya, desain kita memang mendesain kandang ini supaya kotoran itu jangan sampai tergenang, sehingga langsung bisa masuk ke pipa saluran biogas, bisa langsung masuk ke pipa lahan atau melalui bak penampungan sendiri seperti itu.